يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhirata khairum minal ula, wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmati wal huda, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli tuqa wal wafa, wa man bisunnatihi istanna wa bi atharihi iqtafa ila yaumil ba'thi wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga penyelenggara perlombaan dakwah virtual mendapatkan keberkahan dari Allah, selalu menghidupkan sunnah baginda Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada cinta yang paling agung kecuali cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan para malaikat bersolawat untuk baginda Rasul, kita pun sebagai orang-orang yang beriman kudu harus melantunkan, menyampaikan salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabatku rahimakumullah,
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengatur, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang paling jujur. Beliau adalah panutan umat yang tidak pernah ngelantur apalagi kufur. Kita sebagai umat mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat itu disampaikan juga kepada keluarga dan para sahabat. Insya Allah kita sebagai umatnya pun akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan bekal akal kepada manusia, aqalu yaqilu, yang bermakna mengikat daripada kebenaran agar terhindar daripada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai manusia berbeda jelas sangat-sangat jauh dengan hewan atau binatang. Allah memberikan bekal kita akal, sementara Allah tidak memberikan bekal akal kepada hewan atau kepada binatang. Lantas itulah perbedaan manusia dengan hewan. Satu ketika ada seekor kambing yang lewat di depan rumah. Di samping rumah ada tong sampah atau tempat sampah. Di tempat sampah ada kulit pisang. Dikorek-korek itu tempat sampah. Kemudian kambing itu dapatlah kulit pisang lalu dimakan. Namun seketika saya melihat ada yang janggal. Kenapa? Itu kambing makannya sambil berdiri, berjalan bahkan berlari. Lantas saya berpikir menggunakan akal saya dengan jernih. Wajar kenapa itu kambing makannya sambil berdiri, berjalan bahkan berlari. Karena kambing tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita manusia tentu diberikan akal oleh Allah, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau ada segelintir orang, kalau ada segelintir manusia yang masih makannya sambil berdiri, berjalan bahkan berlari, tentu tidak mau disamakan dengan yang namanya kambing. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap gerak yang ada pada tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, fikirkan, bayangkan, renungkan, tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datang karunia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang ada pada anggota tubuh kita merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan secuil sedikit nikmat, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah wajib mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat yang kecil, maka Allah akan hadirkan nikmat yang besar insya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa bercakap berucap, tangan kita bergerak, kaki kita bisa melangkah, segala anggota tubuh kita masih berfungsi. Tidak lain dan tidak bukan, itu nikmat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada yang bisa memberikan penglihatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pendengaran kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ucapan-ucapan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan tangan ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melangkahkan kaki ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha pencipta, dialah zat yang maha menghidupkan, dan dialah zat yang kelak mewafatkan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita mengakumulasi, coba menghitung-hitung nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, mustahil profesor, doktor, insinyur, orang yang paling hebat di muka bumi ini mustahil kalau bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, mustahil kita akan kehabisan akal dan tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, oleh karenanya sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kita, maka wajib mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Kenapa? Karena kita adalah manusia dhaif, manusia lemah, manusia yang banyak salah, manusia yang banyak dosa. Ketika kita salah sering meninggalkan sholat, ketika kita salah sering berbuat dosa, buru-buru kita memperbaiki sholat, buru-buru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajilu bisolati qablal faut wa ajilu bitaubati qablal maut. Segera laksanakan sholat sebelum waktu sholat itu habis, dan segera laksanakan taubat sebelum ajal itu datang. Jangan meremehkan yang namanya sholat, apalagi meninggalkan dengan sengaja. Kita mengaku beriman kepada Allah, sementara kita meninggalkan nilai-nilai ibadah sholat kepada Allah. Na'udzubillah. Karena perkara pertama yang akan dihisab di hadapan Allah yakni tentang sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan yang lain pun kita baik. Kalau sholat kita buruk, na'udzubillah, amalan-amalan yang lain yang kita perbuat pun akan ikut buruk. Kenapa? Karena sholat adalah amalan puncak tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki banyak dosa, buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal kita, sebelum kematian menghampiri kita. Sahabatku, banyak orang yang saat ini sudah berada di dalam kubur, hendak kembali ke dunia hanya untuk bersedekah, hanya untuk berbuat kebaikan, walaupun sekecil biji zarrah, walaupun sekecil apapun, yang penting ibadah, yang penting sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun penyesalan tinggal penyesalan. Orang-orang yang sudah berada di dalam kubur hanya tinggal meratapi penyesalannya ketika berada di dunia. Oleh karena itu, kita yang masih di dunia, yang masih diberikan hembusan nafas oleh Allah, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sehat, manfaatkan diri ini untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah-ibadah yang bersifat wajib, yang bersifat sunnah, bahkan yang bersifat mubah, namun mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita harus benar-benar menjaga. Apalagi kalau kita menjaga sholat, insya Allah Allah akan jamin kehidupan kita, baik di dunia kelak maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi kadang-kadang naik imannya, turun imannya. Hal itu wajar. Kenapa? Karena kita ini tidak lepas, tidak jauh daripada yang namanya berbuat dosa. Lantas dengan cara apa? Sedikit demi sedikit berguguran dosa ini dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas puncaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpamakan
kita nanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, padi pasti luput. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita belajar ilmu pengetahuan agama, membela pengetahuan agama, terus-menerus mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah urusan dunia akan ikut dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, ketika kita hanya sekedar mengejar urusan dunia, belaka tanpa memikirkan urusan akhirat, mustahil kehidupan akhirat akan ikut dengan sendirinya. Kalau kita umpamakan, kita beli kambing sudah pasti dapat tali, tapi kalau kita beli tali mustahil dapat kambing. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita selalu jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena Allah memberikan kita bekal akal agar bisa mengendalikan hawa nafsu yang tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang datang dari kita nikmat, maka syukuri. Ketika kita mensyukuri nikmat yang kecil, maka Allah akan hadirkan nikmat yang besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah bakal tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur nikmat kepada Allah, azab Allah, siksa Allah amat sangat pedih. Nauzubillahi min dalik. Sahabatku, tidak ada manusia makhluk yang paling mulia kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang paling agung kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, dekat dengan Allah. Maka kalau kita pengen dekat dengan Allah, dekati dulu baginda Rasul dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan cara terus mempelajari, perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mustahil kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasul, sementara kita di muka bumi, di dunia tidak pernah membaca sholawat kepada baginda Rasul. Dengan kita membaca sholawat kepada baginda Rasul, insya Allah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat. Baginda Rasul memberikan syafaat, wasilah, perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.